Shalom, pagi semua. Wah, senang sekali ya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan penuh. Ini kayaknya mesti dimulti segera, ya kan? Supaya banyak pekerja yang bisa mendapat kesempatan melayani. Betul sekali, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah menolong, termasuk media yang di atas. Gedungnya bagus, suasananya dingin, adem. Ya, tapi hari ini saya mau Bapak Ibu santai, jangan terlalu fokus sama semua hal yang terjadi, tapi dengarkan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama dengan Tuhan hari ini dan ke depan. Amin saudara. Ya, senang sekali, terima kasih Tommy dan Fanny, ini orang misi lama, saudara saya sudah 30 tahun, dan Kak Budi, Kak Hana, ya, Kak Billy sama Agnes itu kakak rohani, bahkan bapak rohani saya. Mereka mengarahkan, terutama Kak Budi, ya, bisa tegur dan marahin, oh itu bagus saudara. Ya kan? Jadi kok saudara dinasehati, Paulus bilang diminta dengan sangat, itu keren. Ya, tergantung respon kita. Karena pemuritan ini, kalau orangnya gak bisa ngarahin, bukan pemuritan namanya. Kalau bicara pemuritan dalam keluarga, di masyarakat, di kantor, di mana-mana, itu memang harus diarahkan. Ya, lembut tapi tegas. Nah, hari ini saya mau sharing dari isi hati. Ya, saya, istri, anak, mantu, cucu, saudara. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam 3-40 menit ke depan. Terima kasih Bu Nia sudah briefing saya. Bu Nia tadi datang, dia bilang 20 tahun lalu saya pernah nginap di rumah Ko Ahyong. Oh ya, saya ingat mukanya, ya kan, dominan gitu saudara, ya kan. Tapi namanya saya lupa. Tapi bersyukur ternyata 6 center 20 tahun lalu ada mission trip tempat kami. Jadi saya dan istri sudah 30 tahun itu aja kerjanya. Rintis gereja, desa, kota, rintis gereja, desa, kota. Ada ratusan gereja yang dirintis lewat hidup kami. Dulu masih di tempat yang lama itu ada hampir 100, ini juga hampir 100. Ya. Oh 100 bukan kayak gini saudara ya, konteksnya gereja, pokoknya 12 orang dewasa dibaptis itu satu gereja lokal di tempat kita. Jadi di mana-mana supaya leadernya cepat, tapi baik untuk ada yang begini, bagus juga saudara, intinya di desa atau di kota, semua orang mesti kerjakan amanat agung. Tidak peduli dia penatua atau bukan, pendeta atau bukan, asal dia bertobat dan terima Yesus, dia mesti tahu amanat agung. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis baru ajar. Jadi jangan ajar terlalu banyak baru baptis, nanti orang hilang. Ya kan? Baptis baru ajar, urutannya memang begitu sudah. Baptis, ajarkan. Ajarin sampai kapan? Sampai sekarang saya masih ajarin anak dan istrinya. Jadi saya sama istri saya, Gideon udah menikah, secara berkala kami ketemu, nginap 2 hari, berantemnya berapa kali, apa aja topik berantemnya, ya kan? Diobrolin. Penatua juga gitu, sesama penatua, udah berantem belum, berantemnya berapa kali, apa. Terus kemudian ngomong ke jemaat, karena hidup itu bukan ibadah raya. Sekali lagi, hidup itu bukan ibadah raya, yang setuju katakan amin. Hidup itu real. Jadi bagaimana ibadah kita, itulah hidup kita. Jangan sampai hari Minggu 2 jam kita sempurnakan semuanya, tapi hidup kita di luar tidak kita perhatikan. Penting sekali sudah, pemuritan bukan teori, bukan khotbah, tapi pemuritan itu hidup. Seumur hidup kita, mau berdampak kepada berapa orang? 50, 100, 1000, atau 5000? Mesti punya passion yang datang dari Tuhan, karena semua orang punya visi secara spesifik. Pak, saya gak tahu panggilan hidup saya, gak usah tahu dulu, kerjakan aja. Nanti lama-lama Tuhan akan kasih tahu. Jangan sibuk cari karunia, panggilan, talenta, itu orang yang
gak praktek. Orang praktek kerjain dulu. Nanti lama-lama Tuhan akan kasih, saudara. Akan luaskan. Ya, anak saya menolong, buatkan saya makalah. Karena saya bukan orang yang rapi dan terstruktur. Ya, jadi tadi saya dikasih pointer, saya minta media tolong saya. Jadi yang pertama adalah pemuritan dalam keluarga, fokusnya apa? Arahkan keluarga, anak kita terutama, anak rohani, istri juga atau suami, istri bisa menolong, menemukan kehendak Bapa di surga. Itu aja poinnya. Percuma orang hebat di bisnis, hebat di pelayanan, hebat di semuanya, tapi dia gak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Asal kita tahu tujuan Tuhan dan kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Orang hebat di pelayanan, dia pasti hebat di bisnis. Kalau dia intim dengan Tuhan. Mungkin gak tahu strategi bisnis, tapi ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Saya sudah lihat, saudara, 30 tahun sepanjang kami pelayanan, orang-orang yang tahu kehendak Tuhan, hokinya top. Ya kan? Orang mau gini gitu, jual tanah, beli rumah sana sini, dia diam aja lugu-lugu. Setelah 20 tahun kita lihat, saudara, ternyata yang diam lugu-lugu mengerjakan kehendak Bapak, hidupnya itu punya rumah, ya anak-anak bagus dan sebagainya. Orang yang jual sana, wah kredit sini 30M, bayar 20M, putar sana putar sini, ujungnya tinggal badan juga. Iya sudah. Jadi bukan berarti gak bisa bisnis, kita ini mesti berjalan dalam kehendak Allah. Ada kemurahan Tuhan yang menolong kita. Itu penting sekali. Ya. Jadi mesti memang kerja keras, mesti rajin, punya integritas, tapi lebih daripada itu, orang yang mengerjakan visi Bapak, ada kemurahan Tuhan. Contohnya Nuh, dia disuruh bikin Batra. Mungkin umurnya tuh 200 tadinya rencananya. Tapi diperpanjang ya. Karena baterainya lama siapnya. Percaya gak saudara? Jadi orang yang punya visi Tuhan dalam hidupnya, semuanya bisa diatur sama Tuhan. Belum selesai, oke lah. Kontrak di bumi diperpanjang 20 tahun, ya kan saudara? BU nih butuh 3M lagi, oke lah 4M cukup gak? Nah, ya kan saudara? Karena Tuhan kita hidup dan dia bisa diajak negosiasi. Ngobrol-ngobrol aja. Kita kerja di perusahaan di mana-mana ada kendala kan lapor bos, kemudian bikin strategi baru. Seperti itulah hidup kita. Yang kita pegang adalah visi Bapak dalam hidup kita. Mau di desa, mau di kota, di mana-mana. Ya. Jalan aja, santai. Saya sudah full time, 20 tahun lebih. Saya sudah kerja kadang Anak Agung. Tapi Bapak gak bisnis, gak. Tapi saya lari pagi lihat-lihat, Tuhan lagi BU nih. Buat apa 50 juta? Pengen bawa 2 penatua ke luar negeri jalan. Terus nanti doa misalnya, 1-2 minggu lihat tanah kosong mau dijual, saya telepon, oh ya, terus ada yang butuh tanah, telepon. Terus Pak Ayong ada komisi gak? Saya ini pendeta, bukan makelar, ya kan? Gak pakai komisi, tapi ditransfer 50 juta. Jadi persoalannya bukan bisnis apa, kerja apa, pendeta atau full time, persoalannya kita pegang visi Bapak gak? Nanti kebutuhan kita Tuhan supply dengan berbagai macam cara. Nah kitanya rajin dan dengar-dengaran. Yang setuju katakan amin. Ini penting sekali saudara. Jadi ya kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kelihatannya sederhana tapi aplikasinya cukup berat. 2 minggu yang lalu saya diundang di nikahan jemaat di Jakarta, karena saya bukan penatua jemaat kami di Jakarta, jadi ada penatuanya yang kerja, saya gak kerja, saya di pojokan jaga cucu. Ya ada cucu sudah keren, ya kan.
Meskipun baru 2 bulan, jadi saya jagain. Ada jemaat yang kenalin saya, Pak Ahyong. Terus ngobrol-ngobrol minta didoain. Saya doain ya, dia ngalamin Tuhan, dia ajak temannya. Semua kan kalau kondangan kan rapi. Nah kelihatan sekali saudara pakai jas apa, tapi ternyata semua punya pergumulan. Lama-lama orang ngantri, saya layani. Ya, terus kemudian pengantinnya datang, sayurannya keluar, saya lapar. Wah gimana nih, tapi ayat ini keluar, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Kapan stopnya? Kak Seno menolong saya, Kak Seno sama Kak Priska datang, Ahyong, terus makan. Oh ya udah. Tapi ternyata saudara, di dalam itu ada yang orang orang yang belum percaya ya dilawat Tuhan dan semua komitmen ke Komsel. Jadi saudara ya bukan persoalan di ibadah, di mana saja kita berada, kita mesti tahu kehendak Bapa. Ya. Lalu kemudian Yesus bilangkan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini amanat agung, ini ayat andalan. Ya. Jadi kita boleh kerjakan apa saja. Anak-anak kita mesti bisnis, ngajar, jadi pegawai negeri, apa saja. Tapi dia mesti lakukan amanat agung. Anak saya gak harus full time. Tapi kalau full time puji Tuhan, supaya fokus. Jadi full time bukan panggilan. Sekali lagi, orang full time bukan panggilan menurut saya. Itu pilihan hidup. Pak mesti panggilan, siapa bilang? 2000 tahun lalu Yesus sudah bilang, ladang sudah menguning, pekerja sedikit, itu udah panggilan. Tinggal kita mau gak taat. Gitu. Mesti ada anugerah dan kasih karunia untuk percaya Tuhan, fokus dalam pelayanannya. Dan ingat baik-baik, full time atau bukan, hidup kita mesti bahagia dan sejahtera. Haleluya. Pelayanan mesti bahagia. Ya. Kalau 10 tahun ikut Yesus, utang, kurang sana, kurang sini terus, mari kita perbaiki evaluasi hidup kita. Minta orang-orang yang sudah merdeka memuridkan kita, mengarahkan kita. So kita lihat yang kedua, kesepakatan orang tua adalah fondasi. Ingat, suami istri ya mesti sepakat. Dan sepakat bilang, saya pemimpin loh, suami kamu mesti sepakat. Gak begitu, itu maksa namanya. Saya 20 tahun lalu mau beli meja di kamar tidur. Istri saya gak suka, ya maunya tuh kamar ya buat tidur. Tapi saya ngomong terus sampai setahun. Bukan gak ada duit lo beli meja uangnya gak banyak. Jadi kenapa dia gak suka? Pusing lah dia bilang, meja ya nanti kamu ini buat tidur. Terus saya bilang nanti jam 1 pagi bangun, keingat firman, keingat apa mau tulis susah ya kan. Plus televisi. Kalau saya beli bawa pulang dulu sebelum bertobat ya, sebelum kenal kesepakatan saya beli bawa pulang. Orang yang saya yang cari uang. Tapi waktu dia ngelap itu dia mukanya agak masem gitu, kita pusing liatnya. Ya, saudara yang ngelap, yang bersihin kan bukan saya, tiap hari kan kebanyakan istri. Jadi butuh setahun untuk sepakat soal televisi sama meja. Tahan banget Pak Ahyong, bukan tahan, saya mikirin panjangnya gak tahan di ujung nanti. Tapi setelah prinsip itu jalan, enak sudah. Saya ambil anak asuh yang pertama di rumah, juga setahun ngobrolnya. Sampai saya putarin kaset SBP-nya Kak Sam model lama itu sudah. Wah dia dapat. Itu hati Bapak, mutiara Bapak. Lalu oke, waktu adopsi ambil satu anak asuh, ya susah, tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah gampang. Kita urusin. Nah, waktu saya rintis gereja, pekerja standby udah 7 anak saya, ya kan, plus anak kandung, udah aman rintis gerejanya. Jadi saudara, bukannya kita mau ambil anak asuh, persoalannya adalah yang pertama, saya ke desa-desa banyak waktu itu gak ada SMP SMA-nya. Jadi anak-anak itu
generasi bangsa, mesti belajar, makanya kami tampung. Persoalan istri saya adalah PK kita jadi hamba Tuhan 100.000 sebulan. Bagaimana mau piara anak banyak? Saya yakinkan dia. Tapi Tuhan bekerja sampai hari ini kami tidak kekurangan. Ya. Dan anak-anak rohani kami banyak ada di mana-mana seluruh Indonesia. Ada gak pengorbanan? Banyak, istri saya yang berkorban banyak, tapi hidup dan jalan sudah. Jadi yang kedua, ini ada egonya. Anak saya Gideon gak ada baby sisternya. Karena PK 100.000 gak cukup buat baby sister. Jadi anak-anak asuh saya ambil banyak-banyak, kamu yang masuk sekolah siang, kamu masuk sekolah sore, kamu masuk sekolah malam. Nanti gantian urusin rumah, jaga anak saya. Ya kan? Saya kasih kamu tinggal gratis dan makan gratis. Kita deal-dealan sama orang tuanya kan di desa semua. Jadi positifnya saya punya anak dan punya pengasuh anak 7, 10. Ya kan? Tapi ya makan gak makan ngumpul, doain beras, doain kecap manis. Dan Tuhan bekerja di dalamnya. Ya. Sekarang setelah 2-30 tahun mereka berhasil di mana-mana, yang gagal ada juga. Tapi enak, kemanapun kami pergi, Indonesia dan luar negeri, kami punya banyak anak rohani. Jadi persoalannya mulai dari suami istri sepakat. Kisah Yakub dan Ribka ini lucu saudara. Ya. Mamanya ajarin dedeknya nipu papinya. Iya kan? Si Ribka ini ajarin anak bungsunya nipu papinya. Gak bisa, nanti Koko kan badannya berbulu. Gampang. Ya, nanti kita potongin kambing, domba. Baunya, oh kita kasih ini. Nanti aku berdosa, mama yang tanggung dosanya. Itu tuh. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau maksa logika gak jalan. Ya sudah, mama yang tanggung dosanya. Saya lihat ada ibu-ibu yang doain anaknya sakit. Tuhan pindahkan saja sakit anak saya ke saya, biar saya yang tanggung. Kalau dipindahin, KO lo. Ya. Doanya yang benar aja, Tuhan sembuhkan gitu ya. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang istri kita lagi capek, ngomongnya agak ngelantur. Ya. Jangan marah, jangan diikutin juga, dengerin aja. Sembuh tuh, kalau kita tanggapin berantem tuh saudara. Ya kan? Selalu sepakat itu datangnya dari firman. Sepakat tidak datang dari diskusi dan berantem. Kasih firman, lama-lama lembut. Demikian juga suami. Istri saya gak gampang mau sepakat sama saya. Ya, saya kan dominannya mentok, sekarang berubah, intim dominan. Dulu tuh mentok saudara. Saya tanya dia satu kali, dulu tuh 10 tahun pertama gimana ya mama hadapin papa? Doa terus katanya. Maksudnya doa terus. Contoh aku mau ngomong urusan sekolah anak. Papa kan sibuk terus mau cepat aja. Jadi aku doa sama Tuhan. Tuhan gimana cara ngomong sama Ahyong nih. Kepala batu nih. Ya, hidupnya visi Tuhan terus. Anak kita ini mau gimana? Terus Tuhan ngomong apa? Saya bilang. Masak kepala ikan. Suamimu kan suka makan. Jadi masak kepala ikan, tulangnya banyak. Waktu saya makan enak, dia ngomong. Oh pantes saya bilang, setiap kali mau eksekusi proyek besar kamu masak kepala ikan. Tapi itu hikmat Tuhan, ya kan? Daripada dia frustasi, ya kan? Jadi ada hikmat. Dulu saya misalnya mau makan nasi itu yang yang keras, yang kayak nasi Padang. Dia kan mikirin anak-anak mesti lembut. Ternyata dia doa juga. Kalau dia masaknya lembut, saya gak makan. Dulu kan belum rendah hati. Nah ternyata Tuhan ngomong sama dia, kamu masak aja nasi yang keras, terus masak kuah, supaya anak-anak nanti makan nasinya pakai kuah. Sampai sekarang dua anak saya kalau makan mesti pakai kuah. Itu akibat auban bapaknya. Tapi benar saudara, istri saya itu
Sepakat ya, karena sepakat dia gak berantem. Kalau berantem kita habis nih. Dia cari hikmat, cari Tuhan. Solusi yang Tuhan kasih sederhana tapi pakem. Jadi sepakat itu bukan maksa, enggak. Kita doain, obrolin, saling memahami. Bukan kehendak saya atau Yuli tapi kehendak Tuhan, itu penting. Terus kita muridkan anak itu ya, mau dimandiriin atau dia bergantung kita terus. Saya sudah lihat ada papa mama yang terlalu hebat, anaknya selalu gak mandiri. Karena papanya sudah prediksi, salah ujungnya, mesti gini. Jadi anaknya lama-lama bingung, "Pa gimana Pa? Ma gimana?" Nah mama papanya gak sadar karena selalu merasa benar, kasih prediksi terus. Saya mau dorong Bapak Ibu, anak-anak mesti dilatih. Anak saya 5 tahun saya simulasi itu, saya ingat. Ya di Kelapa Gading, ada mall Kelapa Gading. "Sam, kamu simulasi, kamu hilang nih." Ya kan? "Gimana kamu cari papa mama?" Oh dia nangis-nangis. Akhirnya cari sapam. Ya. Bisa ketemu saya di toko ini atau resto ini. 5 tahun tuh sudah. Gideon tuh pintar dia. Simulasi, dia pusing, ambil kartu nama tempat hotel kita nginap, dia kasih ke Bluebird. Antar saya pulang. Ya kan, kalau dede nangis-nangis. Tapi sejak itu saya tidak khawatir anak saya hilang di bandara atau di mana-mana. Dari SD saya suruh mereka check in. Kalau traveling, liburan gitu. Resikonya bisa salah check in, salah duduk, ya kita gak apa-apa. Tapi ketika SMP kemana-mana sudah mereka aturin kita. SMA, visa dan sebagainya mereka urus. Kita ngapain? Duduk-duduk lah ngopi. Ya kan? Dia anak-anak saya bilang, "Papa mama enak sekali ya suruh kita ya ngapain punya anak?" Ya kan? Kita ini banyak kerjaan kita, saudara. Kalau yang bisa dikerjakan anak rohani kita sama anak kita, ngapain kita pegang? Kalau begitu, kalau kita semua mesti urus, bagaimana kita mau pengaruhi 1.000 orang, 10.000 orang? Ya, saya tiap hari masih olahraga sekarang. Oh Bapak hebat ya, bukan hebat, kemarin kena stroke 7 tahun lalu. Jadi bertobat. Hari ini lab saya jauh lebih bagus dari 7 tahun lalu. Ya. Jadi sekali lagi ya, mandirikan. Nah, coba lihat foto-foto, saya barusan last minute tadi kirim beberapa foto. Nah, mulai dari mana nih? Mulai dari yang itu ya, yang senyum, yang kepalanya gede. Sudah lihat, itu adalah 4 hari yang lalu di Kuala Lumpur. Kenapa saya itu penatua di Medan? Di bawah dia ada lebih kurang 1.000 jemaat, dia rintis 12 gereja. Itu juga anak rohani saya yang baik, dia ada kerjaan. Terus kita doa-doa di Medan, ya. Akhirnya saya bilang kita mesti rintis nih, dia bilang ya. Tapi gak ada yang diutus, bagaimana kalau kamu? Saya bilang, nah berabe kok mau pindah ke Medan ya kan. Saya kan izinnya sama istri, temenin Ko Wahyong makan bihun bebek. Wah ini keren ya, awalnya bihun bebek sudah. Akhirnya dia pindah ke Medan sudah 10 tahun. Dan beberapa tahun ini saya lihat dia agak stagnan. Banyak urusan, anaknya kurang diurus. Jadi saya rancangkan dari Medan itu tahun lalu pulang ke Jakarta, transitnya via KL, naik Air Asia jauh lebih murah. Lucu ya kita Indonesia ini saudara, ya Medan Jakarta tuh jauh lebih mahal daripada Medan KL terus kemudian Jakarta. Nah saya kumpulin uang sama Yuli, terus bawa penatua dan istrinya. Kenapa? Karena terlalu sibuk, jadi saya 3 hari, 4 hari di KL. Kerjanya cuma duduk dan makan. Ya, ngobrol secara sengaja. Jadi pemuritan itu dengan anak, dengan istri, dengan yang lain mesti dengan sengaja dirancang, tapi uangnya itu ya 4 sehat 5 sempurna gitu.
doakan, atur. Nah kita ngobrol, dapat banyak nih. Karena dia sayang anaknya, si Asel yang kecil. Terlalu manja menurut saya. Tapi dia gak punya contoh kan. Dia bilang ngapain? Sudahlah anak biar happy. Saya bilang enggak, anak mesti diarahin. Contoh, saya bilang saya kasih kamu contoh ya, saya ambil alih. Begitu turun Bandara KL, saya bilang anaknya umur 13. Sel, kamu atur bawa kami ke hotel, ke apartemen. Langsung anaknya, saya di Medan, saya briefing dulu. Ya, susu mentor kamu supaya kamu mandiri. Oke. Naik Grab nggak, kamu download dulu 5 aplikasi. Bandingin Grab, Dry-in, Maximan yang lebih murah. Enak saja Grab. Ya kan? Wah bapak langsung, duduk diam di situ. Jangan ambil alih. Telat 1 jam lebih baik supaya anakmu belajar. Udah dia dapat yang murah jalan, saya bilang, lain kali seminggu atau 2 hari sebelum hari H kamu pikirin solusinya. Kan bisa dipikirin, di Indonesia sudah bisa download, bandingin. Kan ada Google, ya jam berapa yang mana lebih murah. Itu jadi kerjaan supaya anak-anak kita belum ketemu masalah, dia sudah tahu solusinya. Kalau enggak kan telat dia mikirnya. Terus kemudian ke apartemen, hari pertama saya lihat hari kedua, saya bilang buang sampah Sel. Mamanya mau bergerak, duduk diam di situ. Ini di lantai 37, bingung dia buang sampahnya. Saya sudah tahu, saya sudah survei. Ya, ada petunjuknya, ada tempat buangnya, dia putar 3 kali. Cari tahu Sel. Akhirnya dia dapat cari tahu. Lama kan pulangnya, papa bilang berat. Gak berat Gus, buang sampah aja berat, dunia lebih berat lagi. Ya, sudah. Jadi adalah kesalahan orang tua kalau anak kita sudah 13 gak bisa ngapa-ngapain. Jadi setiap hari-hari mesti cari kesempatan. Jangan apa-apa dipegang saudara. Di pelayanan, di mana-mana. Ya. Saudara lihat yang kedua itu, yang saya tepuk, itu juga anak penatua. Ya, anak pemimpin jemaat, dia berantem sama papinya di acara besar kita karena dia dilibatkan jadi panitia. Lalu kemudian saya suruh beresin, sudah beres, saya suruh talk show, khotbah saya ganti jadi talk show, anaknya suruh ngomong. Dia kesel sama papinya gini-gini, papinya terus beresin supaya jemaat belajar. Karena ketika anak dikasih tekanan besar, dia kan bisa gak kuat. Nah bagaimana papi maminya backup dia. Itu simulasi, terus kemudian diceritain di family gathering, itu baru oke. Cuman ini tadi saya gak tahu Kak Billy berantem gak, ya kan. Jadi gak bisa simulasi di sini, terpaksa saya ngomong. Kalau Kak Billy berantem sama Kak Agnes kan saya tahu, jadi bisa simulasiin gak? Sudah bercanda. Maksudnya hidup kita itu bisa banyak pembelajaran. Hidup tidak selalu indah dan bagus, tapi kalau kita respon benar semuanya baik. Yang setuju katakan amin. Justru ada masalah, konflik, situasi berat itu menolong kita untuk ke depan. Tadi saya sudah lihat ya topiknya, suasananya, tuh saya ambil beberapa foto. Ini terjadi 2 minggu lalu di jemaat kita. Karena kita punya filosofi setiap ayah mesti baptis anaknya. Tanggung jawab rohani kepada anak-anak dan generasi berikut itu ada di orang tua, bukan di sekolah apalagi gereja. Gereja hanya menolong. Jadi sudah jadi sebuah budaya, ayah-ayah itu baptis. Nah yang ayahnya belum percaya gak siap, pembina rohaninya, kakak-kakak rohaninya di sekolah tuh yang baptis. Jadi ada baptisan ratusan saudara, mereka kerjain, itu tiap hari ada baptisan. Ya, bukan momen tapi jadi gaya hidup. Kalau saya yang baptis sama istri 200 orang demam lah saudara. Jadi saya sudah jarang baptis. Ya, saya melatih, mendorong para pembina untuk baptis. Tapi kebenarannya saya ajarin setahun di gereja. Karena banyak yang protes. Ya, saya ajarin sampai itu jadi gaya hidup. Jadi topik ini, pemuritan dalam keluarga kan bagus. Nah,
Saya dorong Bapak Ibu aplikasikan dalam kehidupan di rumah, keluarga, secara bisnis, ya, secara pelayanan, itu mesti aplikasi. Hari-hari ini angkatan saya umur 50-an, 60, konselingnya gini, susah anak saya gak mau terusin bisnis saya, maunya buka kafe melulu. Pak Hyong lihat pabrik kita karyawannya 600, anak saya gak mau pegang, maunya pergi buka kafe. Nah, kalau yang dekat saya akan ngomong gini, Bapak kurang rendah hati. Gak bisa anak muda punya pikiran sendiri, susah diomongin. Siapa bilang? Abraham suruh Ishak anaknya pergi ke Gunung Moria, pergi mati. Ishak tuh taat, kalau Tuhan papa yang suruh ikat yang kencang, dedek takut. Kemudian beneran mau dipotong, malaikat aja stop. Abraham suruh anaknya pergi mati, dia yang potong, anaknya taat. Bapak suruh pegang bisnis bapak yang 21 miliar, anaknya gak taat. Salah di mana? Salah di orang tua kurang rendah hati mendengar. Kebanyakan khotbah. Ya. Pak, saya kan diskusi. Nah, itu bukan diskusi gaya bapak itu instruksi. Kita kan merasa diskusi tapi anaknya terima instruksi karena saya sudah ngobrol sama anaknya. Tuh main instruksi aja. Jadi kalau kita mau rendah hati sebagai yang lebih senior, papa, mama, engkong khususnya, bisa. Anak muda gak ada yang susah. Saya sampai belajar bola kaki gara-gara mau ngomong sama anak saya. Padahal saya gak suka bola kaki. Menurut saya, sepak bola itu kerjaan paling orang gak ada kerjaan. Ya kan 22 orang rebutin satu bola ngapain. Tapi saya belajar ya gini-gini supaya ada topik. Waktu itu anak saya lagi SMP itu, lagi galau-galau, dedeknya si Gideon. Jadi kita bisa. Anak kita penting untuk paham hati Bapak sama hati kita. Bapak di surga dan Bapak di rumah. Saya ngomong sama anak saya bertahun-tahun, kerinduan hati saya. Dan bersyukur dia terima. Dia cita-citanya mau hidup di Jakarta, dari kuliah dan sebagainya. Tapi nanti ini bulan 6 dia mau kembali ke Jambi. Mengerjakan amanat agung. Tapi dia punya bisnis, punya perusahaan, punya punya kerjaan, dia siap tinggalkan semua demi jiwa. Kalau ditanya kenapa ya? Dia tahu, oh ya saya sudah ajarin. Soal uang tenang aja, demi satu orang gila, Tuhan bisa korbankan 2000 babi loh. Ya kan? Di satu babi kalau 4 juta sekarang, 2000 babi, 8 miliar. Satu orang gila aja 8 M. Masa kita baptis muridkan 2 orang, Tuhan gak bisa kasih kita 16 M. Betul gak saudara? Iya. Ini ketahuan nih semua bisnismen nih. Yeah. Kalau ngomongin cuan, wah cocok nih masuk akal. Mungkin Gideon bisa ke depan ya. Gideon dan Sela istrinya ada di belakang. Ya. Dion bisa teguhkan apa yang Papa sampaikan, ya kan? Jangan sampai cuma ngecap nih jualan di depan, ya kan? Ini ada produk hasil pemuritan 25 tahun. Cek. Shalom semuanya. Ya, silakan Dion. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk kesaksian di sini. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu mendengar dan memahami sharing dari Kak Hyong, pasti nggak mudah ya jadi anaknya. Saya tahu mungkin Bapak Ibu bingung gitu kan, maksudnya Kak Hyong ceritanya caplok-caplok sini. Bayangkan menjadi anaknya kita harus mengerti dan memahami apa yang dia lagi ngomong itu sehari-harinya. Jadi Bapak Ibu, saya pribadi itu kan ya udah nggak bisa dibohongin,
tumbuh di keluarga penatua, tumbuh di sebagai kalau kata orang sekarang anak pendeta lah ya, pastor kids gitu. Nggak serta-merta menjadikan saya awalnya itu anak yang suka atau bisa dibilang dekat dengan Tuhan. Saya secara pribadi saya memang merasa sangat tertekan. Karena backgroundnya adalah di kota kami di Jambi itu cukup kecil, ya nggak gede-gede amat kotanya. Yang menjadikan papa tuh lumayan terkenal. Karena dia dulunya bisnismen, cukup mafia di kota. Terus tiba-tiba dia berubah jadi pendeta. Nah jadi itu bukan hanya di sekolah, jadi kepala sekolah saya kenal sama papa. Yayasannya kenal sama papa. Terus kalau di kota makan kemana-mana, yang punya restoran kenal sama papa. Jadi mata semua tertuju sama saya, seolah-olah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya selalu dipertanyakan, saya selalu ditanya-tanyain, kamu anak pendeta Ahyong ya, anak pendeta Ahyong ya. Menjadikan saya tuh berusaha dengan sedemikian rupa untuk saya terlihat baik di mata orang. Di gereja maupun di luar gereja. Jadi nggak ada tempat buat saya menjadi seseorang yang apa adanya. Ditambah papa, dia itu udah mulai pelayanan berangkat kemana-mana tuh mulai sejak saya SD, SMP kelas 1, kelas 2. Jadi bisa dibilang saya nggak terlalu dekat sama ayah, sama mama juga. Nggak dekatnya ya karena waktu. Dan waktu itu saya mengambil sikapnya, oh ya itu pelayanan. Memang harus, dan saya harus mengambil bagian saya, ya saya ngurusin rumah gitu. Tapi itu lama-kelamaan membawa saya sampai saya SMA menumpuk sesuatu di hati saya dengan begitu besar kalau saya mau keluar dari Jambi dan saya mau membuktikan diri saya bisa bukan karena papa, bukan karena mama, tapi karena saya bisa. Akhirnya saya mau ke Jakarta, saya mau kuliah, saya mau melepaskan segala sesuatu yang ada di belakang saya untuk membuktikan diri saya bisa. Dan celakanya saya berhasil. Jadi di kuliah saya sukses, bukan secara nilai aman, tapi secara organisasi, bisnis, uang, pekerjaan, achievement itu semua saya dapatkan. Bahkan kayak ada misalnya penghargaan mentor terbaik gitu. Saya menang penghargaan mentor terbaik, tapi itu semua saya lakukan berdasarkan karena saya ingin membuktikan diri. Hampir gak ada Tuhan lah di dalamnya. Sampai pada satu titik papa waktu semasa saya kuliah itu dia tiba-tiba berubah. Jadi kan papa itu orangnya tegas, dominan, sangat ngedrive. Tapi tiba-tiba pada suatu masa dia muncul terus tuh. Kan saya pindah tuh dari Jambi ke Gading Serpong. Jadi di Gading Serpong papa ambil rumah. Saya kuliah kan lama, maksudnya perginya pagi, pulangnya tuh malam, jam 11, jam 1 malam. Tapi ada satu masa tiba-tiba saya ngeliat kok papa nih sering muncul di rumah gitu. Ini nggak pernah kejadian. Waktu saya pergi kuliah ada papa, waktu saya pulang kuliah masih ada papa. Jadi saya mulai merasa tidak aman. Ini ada apa gitu. Kan saya kuliah bener nih, saya nggak neko-neko, saya nggak bohongin orang tua uang kuliahnya gimana-gimana, kuliah aja bener gitu. Tapi kenapa ayah saya yang tadinya itu kan 1 tahun pertama saya ditinggal, jarang diliatin juga. Maksudnya ya sama-sama papa ada, dia pergi pelayanan, saya pergi kuliah. Tapi di tahun kedua nih kenapa papa tiba-tiba jadi muncul terus, saya pulang dia nanyain, kamu tadi kuliah ngapain? Ya kuliah lah aku bilang. Belajar sama dosen gitu kan. Pertama, kedua, ketiga, lama Bapak Ibu sampai 2-3 bulan. Akhirnya saya nanya sama dia, papa nih mau ngapain? Ada apa nanyain saya mulu tiap hari? Terus dia bilang, ya papa pengen kenal kamu gimana. Papa kehilangan kamu. Jadi lambat setelah 1 tahun 2 tahun setelah kami pulih, baru ternyata papa cerita kalau misalnya dia sama mama bilang dia kehilangan saya, dia nggak tahu siapa itu saya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia terus menerus temenin saya, terus menerus dia tanyain saya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya merenungkan hal ini saya melihat bahwa waktu papa
tanda kutip PDKT sama saya. Itu seperti misalnya waktu Bapak Ibu tuh PDKT sama pasangan Bapak Ibu pertama kali. Jadi saya, ini kan anak dia. Walaupun saya darah daging dia, tapi saya tetaplah seorang manusia tersendiri. Dia manusia tersendiri. Walaupun kami satu darah, walaupun saya darah daging dia, gak serta-merta membuat saya mengenal dia dan dia mengenal saya. Karena apa yang membentuk saya itu berbeda dengan apa yang membentuk dia pada awalnya. Jadi waktu kami merenungkan ini itu tuh mirip dengan Bapak Ibu tuh PDKT sama pacarnya Bapak Ibu pertama kali. Berusaha mendekatkan diri, berbeda, tapi ada tujuannya. Ada sesuatu yang mau dicapai. Ada strugglingnya, ada kesusahannya. Sampai satu waktu kami berdua pernah berantem gede. Karena dia sangat keras. Dan saya merasa saya gak pernah didengar. Dan gak guna juga untuk saya didengar waktu itu menurut saya. Sampai pada satu masa, waktu kami sedang liburan bareng, Papa marah besar sama saya. Dia kayak meledak, dia bilang sama saya, udahlah Papa udah gak mau tahu lagi kamu gimana. Setelah kamu lulus kuliah ini, kamu pergi, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Papa menyelesaikan tanggung jawab Papa menyelesaikan kamu kuliah. Setelah itu, ya kita formalitas saja Bapak anak. Saya bingung. Dan apa yang saya lakukan? Ya saya ngelihat, saya merenung. Waktu saya merenungkan ternyata Papa itu dia merencanakan liburan itu karena saya. Karena saya yang bilang, saya mau ke kota itu. Tapi sampai di kota itu, saya nggak mau kemana-mana. Saya cuma mau di rumah aja. Karena dia nanya mulu, ini kita mau kemana, ini kita mau kemana. Kan biasa nih orang dominan kalau lagi liburan, pagi siap, kita mau kemana nih, kita makan apa nih. Nah saya orangnya stabil, nikmatin aja, ya udah biasa aja. Mau makan apa ya ketemu apa kita makan aja gitu. Saya merasa saya ditekan mulu nih setiap hari. Akhirnya saya bilang ya terserah Papa lah. Papa yang mau liburan ke sini kenapa saya yang repot? Ya dia meledak. Jadi pemuritan itu berbicara tentang apakah ada dua orang yang mau sama-sama mengerti. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, contohnya di kasus saya nggak ngerti. Apakah ayah saya masih tetap mau memegang teguh tujuan dia, seperti Abraham memegang teguh tujuannya mengorbankan anaknya, mau nggak Papa tetap memegang teguh, mengarahkan mendapatkan saya kembali. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya nggak satu masa, nggak cuma satu momen, terus menerus Papa ngobrol, ajak ngobrol, menanya, benar-benar mendalami apa yang saya pikirkan, benar-benar menempatkan diri seperti saya. Memahami berusaha pikiran saya. Ajak saya ngobrol, dia tanam visi amanat agung ke saya sampai ya pada akhirnya saya rela untuk saya melepaskan pekerjaan saya. Jadi sebelum saya menikah 2 tahun yang lalu saya sudah resign dari kantor saya. Jadi saya sekarang semi part time di gereja, saya masih boleh bisnis. Dan para penatua pada akhirnya tahun lalu meminta saya untuk saya pulang ke Jambi. Dan saya nego sama para penatua, boleh nggak saya pulang Jambinya setelah anak saya lahiran di sini. Karena saya sama istri, nah ini salah satu hal yang mungkin boleh jadi kesaksian, ini mungkin nggak sejalan dengan pandangan Bapak Ibu. Tapi waktu saya sama istri saya memiliki anak di dalam kandungan, sudah tahu ujungnya mau pulang ke Jambi tahun ini. Jadi di tahun lalu itu waktu sudah hamil, secara logika baik kalau misalnya udah mau pulang ke Jambi, mumpung kandungannya masih kecil, ya udah pulang aja sekarang ke Jambi kan. Setup lebih baik di Jambi, melahirkan di Jambi karena semuanya lebih gampang. Tapi saya meminta dengan ayah saya, dengan para penatua, boleh nggak saya sama istri melahirkannya di Jakarta? Kenapa? Ditanya. Karena saya sama istri pengen memiliki keluarga kami sendiri. Ini mungkin terkesan egois, tapi saya bilang sama mereka, saya ingin merasakan membangun keluarga kami berdua aja dulu. Saya nggak mau kehilangan momen itu. Dan aku secara pribadi konseling sama Kak Acang. Dan anehnya, Kak Acang juga bilang sama Papa, yaitu anak muda mereka ingin mengalami masa membangun keluarga secara pribadi. Dan yang saya syukurinya adalah orang tua saya dan para penatua menerima apa yang menjadi permintaan saya. Menerima apa yang menjadi sesuatu yang enggak di luar kebiasaan mereka. Karena mereka sulit melihat hal tersebut.
ini nggak masuk akal. Kan nanti susah, udah ada anak, kamu harus pulang ke Jambi, pindahan dan segala macamnya. Saya bilang nggak masalah, saya bisa, tapi mau nggak percaya sama saya. Dan lewat banyak kejadian-kejadian yang ayah saya menunjukkan dia mau mengerti saya, pada akhirnya saya mengerti papa saya. Saya mengerti apa yang dia ingin lakukan, saya mengerti pikiran dia. Sampai waktu dia khotbah sekarang tadi, saya ngerti awal-awalnya dia bingung, nih mau ngomong apa. Jadi sebenarnya saya tadi di belakang udah gregetan, saya pengen maju. Karena saya ingin membantu papa saya gitu. Jadi saya memiliki ini bukan sedang menjelekan papa, tapi ini sedang saya ingin menunjukkan Bapak Ibu bisa loh, anak yang tadinya tuh saya tuh benar-benar nggak mau tahu soal Tuhan Bapak Ibu awalnya. Menjadi hamba Tuhan itu adalah bukan termasuk pilihan, bahkan bukan pilihan terakhir. Itu tidak termasuk dalam pilihan hidup saya. Sampai hari ini saya boleh berani bilang kalau saya mengerti hati dia, dan saya mengerti sorot mata dia, dan saya mengerti hati Tuhan yang diteruskan oleh Papa. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi minta waktu sedikit kesimpulan. Tadinya dari lahir saya muridkan Gideon dan Samuel dengan sungguh-sungguh. Jadi kerjaan, simulasi, bisnis semua oke. Tapi waktu momen dia kuliah, dia sudah bisnis, adiknya sudah bisnis, saya bilang sama Yuli, kita kehilangan amanat agung nih, dua-dua anak kita ini. Ya kan? Buat apa dia cita-citanya beli mobil Mercy, rumah, tapi dia gak ada amanat agung di dalamnya. Jadi sesi kedua saya masuk, saya ngomongin hati Tuhan. Gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan menemukan Gideon dan Samuel, ya. Mereka tidak saja baik di bisnis pekerjaan tapi juga di pelayanan. Banyak orang Kristen anaknya sukses dan bagus, tapi ada hati Tuhan gak di dalamnya. Dia rela gak tinggalkan semuanya untuk Kristus. Itu juga PR tersendiri. Jadi tidak mudah untuk balance, tapi bisa. Ketika kita orang tua sadar, kemudian kita lakukan. Hari ini kalau Bapak Ibu dapat sesuatu dari Tuhan, gak tahu dari sisi mana, tapi bisa. Ya, kami melakukan ini berdua, khotbah, ya pernah seharian loh sudah berdua gini, di Batam atau di mana gitu, di sekolah-sekolah, banyak di luar negeri dan dalam negeri. Dan kami menikmati ya terakhir di Metodis Palembang. Seminar berdua, jadi gak usah pakai materi, dia udah tahu saya in-nya di mana. Karena dia S2-nya kan leadership kurikulum. Jadi dia bantuin, dia rapi orangnya. Saya kan suka cerita. Jadi bagian dia ngajar, nanti bagian saya cerita gitu. Asik juga. Ya. Jadi happy kalau ayah dan anak kerjaannya sama, visinya sama gitu. Nah ini berkat buat Bapak Ibu semua ya. Saya mau teguhkan pasti bisa pemuritan dalam keluarga. Kalau kita mau bangun sama-sama. Ini juga poin keempat, teguhkan dan puji ya anak kita. Jangan dimarahin terus saudara. Ya.